Jenazah Dian Juni Kurniadi, salah satu pelaku teror bom Tamrin asal Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dimakamkan di kampung halamannya. Prosesi pemakaman dijaga ketat aparat polisi dan TNI. Jenazah Dian Juni Kurniadi dimakamkan di TPU Desa Pegirikan Talang, Kabupaten Tegal. Keluarga dan kerabat menggiring jenazah yang sebelumnya dibawa langsung dari Jakarta menggunakan ambulans. Sebagian warga menyaksikan iringan pengantar jenazah di pinggir jalan menuju pemakaman. Pemuda asal Kabupaten Tegal ini lulus SMA di tahun 2010 lalu dan merantau ke Kalimantan. Dian Juni Kurniadi merupakan anak pasangan Sutopo dan Rodiah yang merupakan pelaku teror di kawasan Tamrin, Jakarta. Polisi menyatakan Dian Juni Kurniadi tewas dengan cara meledakkan diri. Sementara itu di Indramayu, Jawa Barat, pada hari Kamis kemarin, proses pemakaman jenazah pelaku teror Ahmad Muazzan berjalan lancar meski mendapat penolakan warga. Muazzan dimakamkan di Desa Kedung Wungu, Kecamatan Kerangkeng. Polres Indramayu sendiri menurunkan ratusan personel dari Brimopolda, Jawa Barat. Tindakan ini untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, menyusul adanya pro dan kontra dari warga dalam menyikapi pemakaman jasad Ahmad Muazzan. Mundur apa maju, Pak? Maju nggak apa-apa, nanti kan ke belakang. Maju dulu, nanti batangin maju. Terus. Balas. Kiri. Ya, maju dulu. Pak, yang pikul, Pak. Gotong. Putar pala. Putar, ini kepalanya betul. Iya. Putar, Pak. Putar. Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menggeledah rumah W tersangka pemasok senjata api kepada para pelaku teror di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Penggeledahan dilakukan setelah W ditangkap pada Rabu malam. Penggeledahan rumah tersangka W disaksikan Ketua RT dan sejumlah tokoh masyarakat di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Tim Densus 88 menyisir seluruh ruangan dan meminta keterangan dari anggota keluarga di rumah tersebut. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita senjata tajam dan microchip sebagai barang bukti. Sementara tersangka W telah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. W diduga memasok senjata api kepada para pelaku teror di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Senjata merupakan hasil curian di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Pimpinan daerah yang notabene itu pemandu melakukan pengawasan Keras mengejar seorang bandar narkoba berinisial E saat akan menangkapnya di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Pelaku berusaha melarikan diri saat melihat kedatangan aparat kepolisian. Setelah beberapa menit menghilang, akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku berikut dengan barang bukti berupa puluhan bungkus paket sabu siap jual. Selesai dari penggeledahan, polisi langsung mengirim pelaku ke Mapores Lampung Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal 112, 132, dan 114 Undang-Undang Narkotika tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sabu merupakan jenis narkoba yang sangat adiktif dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Zat ini secara sistematis merusak kesehatan para penggunanya, menyebabkan berbagai kerusakan organ hingga kematian. Sabu atau metamfetamin merupakan stimulan yang berbentuk serbuk berwarna putih kristal. Awalnya zat ini dibuat untuk mengobati gangguan hiperaktivitas. Dampak penggunaan zat ini langsung dirasakan tubuh seperti detak jantung yang meningkat, suhu tubuh yang naik, tekanan darah yang juga meningkat. Akibatnya penggunanya kesulitan untuk tidur, nafsu makan menghilang, mengalami euforia hingga halusinasi, kemudian memicu tindakan agresif dan menyebabkan depresi. Penggunaan sabu juga dapat menyebabkan gigi menjadi rapuh karena kekurangan kalsium, imunitas menurun, kehilangan memori, stroke, hingga dapat menyebabkan kematian.
Pemirsa, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso menyebut jaringan Pakistan merupakan pemasok sabu-sabu yang digerebek di sebuah gudang di Jepara. Kita akan bergabung bersama dengan rekan kami Rahel Marimbune yang akan melaporkan secara langsung dari Jepara, Jawa Tengah. Ya Rahel, apa saja temuan BNN dari penggerebekan di Jepara ini? Elvita, dalam keterangan pers yang baru saja atau sekitar 30 menit lalu baru selesai dilakukan oleh Kepala BNN Komjen Budi Waseso, dalam penggerebekan yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan aparat kepolisian dan juga Bea Cukai pada hari Rabu kemarin, pihak BNN berhasil menemukan sebanyak 194 mesin generator set yang di dalamnya kemudian diketahui terdapat sabu seberat sampai saat ini ada 94 mesin generator set yang telah dibuka dan diketahui isinya sabu sebanyak 100 kg dan sampai saat ini masih ada 100 lagi mesin genset yang belum dibuka dan diduga bahwa di dalamnya juga terdapat sabu seperti yang sudah ditemui kemarin atau ditemukan kemarin, sehingga kemungkinan besar total dari sabu ini bisa mencapai lebih dari 200 kg. Dan dalam penggerebekan kemarin aparat BNN bersama dengan kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya seperti uang tunai sebesar 700 juta rupiah, 2 mobil box dan juga temuan lainnya. Dan selain mesin genset sebanyak 194 diduga modus lain yang digunakan oleh pengedar atau pemasok dari sabu-sabu ini yaitu dengan kamuflase mengirimkan sebanyak 270 lebih dos. Sebagian dos diisi atau merupakan isi air filter. Ini diduga untuk mengecoh petugas Bea Cukai dan juga aparat BNN dan kepolisian ketika mereka menyelundupkan barang tersebut dari China atau dari Tiongkok menuju ke pelabuhan di Semarang. Dan informasi lainnya juga bahwa dari temuan kemarin BNN telah menangkap 8 orang yang tertangkap tangan sedang melakukan pembongkaran dari mesin-mesin generator set yang memang baru didatangkan pada tanggal 26 Januari lalu. Dan kemudian memang menurut keterangan dari Kepala BNN Budi Waseso bahwa kegiatan dari jaringan Pakistan ini sendiri mereka telah telusuri sejak 6 bulan terakhir dan eksekusi baru dilakukan kemarin setelah mereka memastikan bahwa aktivitas tersebut dilakukan di tempat ini dan bahwa barang-barang yang mereka selundupkan dari China atau dari Tiongkok telah tiba dan siap untuk diterima atau disimpan di tempat ini. Elvita. Ya Rahel, lalu apakah memang benar sudah ada keterangan bahwasanya penemuan yang ditemukan di Jepara ini masuk dalam jaringan internasional? Sampai saat ini memang dari BNN sendiri menduga kuat bahwa ini merupakan jaringan internasional, khususnya yang jaringan Pakistan, dan ini memang sudah ditelusuri oleh pihak BNN selama 6 bulan terakhir ini. Itu informasi yang disampaikan oleh Kepala BNN tadi, bahwa setelah melakukan penelusuran selama 6 bulan mereka pastikan bahwa memang sabu yang didatangkan oleh pemiliknya yaitu memang berasal dari Pakistan. Dan dari 8 tersangka yang telah ditangkap kemarin, 3 diantaranya merupakan WNA asal Pakistan. Dan informasi lain yang kami terima juga dari pemilik rumah atau pemilik gudang yang disewa oleh para tersangka ini, salah satunya memang merupakan warga negara Pakistan yang menikah dengan seorang warga negara Indonesia, dan ini kemudian diduga menjadi modus lain upaya mereka untuk menyelundupkan barang-barang seperti narkoba ini ke masyarakat dengan modus menikah dengan warga setempat. Nah, ini juga menjadi peringatan tadi disampaikan oleh Budi Waseso bahwa masyarakat diharapkan berhati-hati
karena banyak sekali modus yang dilakukan oleh para pengedar narkoba untuk memasukkan barang haram tersebut ke Indonesia. Dan informasi lainnya juga bahwa memang operasi atau penggerbekan ini dilakukan BNN bersama dengan kepolisian dan juga Bea Cukai, karena Bea Cukai dengan kerjasama dengan Bea Cukai akhirnya diketahui bahwa barang-barang yang diselundupkan dengan menggunakan mesin generator menjadi kamuflase itu berhasil diketahui. Modus yang memang boleh dikatakan baru digunakan oleh para penyelundup ini, yaitu dengan menutup paket sabu itu dengan kertas karbon sehingga ini memang sulit ditembus oleh X-ray. Namun pihak Bea Cukai mempunyai trik tersendiri untuk mengetahui dengan pasti bahwa di dalam mesin genset itu terdapat benda yang memang mencurigakan. Setelah melakukan pengetesan seperti mengetes alat atau mesin-mesin tersebut, jika mesin tersebut berhasil dinyalakan, maka memang kemungkinan bahwa genset tersebut aman. Namun memang dari hasil pemeriksaan kemarin diketahui bahwa dari genset tersebut tidak bisa dinyalakan. Itu berarti ada benda mencurigakan di dalam genset tersebut, dan ini kemudian menguatkan dugaan dari BNN bahwa memang barang-barang tersebut merupakan benda yang mereka curigai selama ini atau mereka telah telusuri selama 6 bulan terakhir ini. Mereka mengikuti proses pengiriman dari Semarang hingga ke Jepara, hingga ke sebuah gudang mebel ini, dan kemudian akhirnya BNN menggerebek dan mendapati bahwa memang para pelaku berada di dalam dan sedang membongkar paket yang mereka terima yang dikirim dari Tiongkok tersebut, Elvita. Ya Rahel, lalu apakah sebenarnya gudang yang digerebek ini merupakan gudang tempat transit, penyimpanan seperti itu, atau memang diproduksi narkobanya di dalam gudang tersebut? Dan narkoba yang ditemukan ini, sabu-sabu yang ditemukan ini, apakah sabu-sabu yang memang siap edar? Kalau kami melihat barang bukti tadi yang diperlihatkan dalam keterangan pers BNN, sabu tersebut tidak dalam bentuk yang mungkin biasa diketahui oleh masyarakat berupa bubuk, tetapi berbentuk kristal. Dan di tempat ini sendiri memang nampaknya hanya menjadi tempat transit atau penyimpanan dari barang tersebut yang kemudian selanjutnya akan diedarkan. Nah, kalau informasi dari kepala BNN sendiri mengatakan dari hasil tes laboratorium bahwa sabu tersebut mempunyai kualitas yang sangat